Apa nama ininya? Apa aja namanya? Nama buat intro ini. Intro. Ya kok bisa ngajakin nasi nggak apa? Iya. Buat intro dulu kita bingung nama kontennya. Guys, kita bingung nama kontennya. Ya udah, oke. Oke, untuk sementara ya. Udah bener, masih di record? Si, Amin, aman. Oke guys, kenalin nama gue Padlan. sama gue Wendy. Ya, jadi kita berdua mau ya iseng lah bikin, bukan iseng sih sebenarnya ya, karena ya Ajik ngobrol. konsep kita itu ngobrol ya, mungkin ya bisa dibilang podcast, cuma ya karena kita juga masih bingung nama konten kita apa. Untuk sementara kita namainnya ya konten bocah gabut aja ya. Nah, di konten bocah gabut ini kita mau ngebahas banyak sih, kayak termasuk kayak film, otomotif, lalu segala macam. Ini sebetulnya kayak gini-gini nih bukan cuma gimmick sebetulnya. Ini tuh sebetulnya ya ban beneran gitu, kalau kita buka juga masih bisa dipakai ini. Ya kita baru nyopet sih. Iya, nggak gitu juga sih sebetulnya. Maksudnya kita itu di sini konsepnya adalah kita ngebahas sesuatu hal yang kita suka gitu. Hal yang gue suka, Wendy yang dia suka, Sesuatu yang pengen kita obrolin aja ya. Sekiranya kita mau gitu. ya. Nah, sama ada orang yang behind ke kamera, namanya Andrian Saputra, boleh di follow orangnya. Nanti ya masing-masing sosial media kita juga kita taruh di bawah. Yang tadi kita bilang, kita tuh ngebahas hal-hal yang kita suka dan menurut kita ya layak dibahas, seperti yang kayak apa sih biasanya yang diobrolin kalau bocah lagi pada nongkrong gitu. Maksudnya kan yang lagi ramai sekarang kan kayak apa sih sebenarnya yang laki-laki obrolin kalau udah malam. Ya sebenarnya nggak malam doang, kita kalau setiap nongkrong tuh emang gabut aja sebetulnya. Apa aja yang bisa kita bahas. Kayak misalnya kita baru jalan gitu, putih jalan ban gua bocor, itu bisa kita ngebahas setengah jam sendiri bahas jalan-jalan ban bocor tuh harus ban bocor gitu. Itu baru soalnya nyamuk tiba-tiba ke motor ya bisa yang bersadam ya jadi apa sih ya ada apa ya, maksudnya ya paling kan ada politik ya, nah hal-hal yang ya random lah maksudnya kayak Kena ya parkir liar sekarang nih. kayak misalnya ini kopinya gini banget nih rame ya, Ini baru mulai kopi udah mau habis. Nah keren. Kan asupan lagi apa ya? banyak sih ya namanya kan maksudnya. Nah untuk sekarang biar kita ya inilah untuk episode sekarang, episode pertama yang baru kita buat, kita mau ngebahas tentang film sebetulnya. Film itu menurut gua ya, bagi gua atau berarti film itu kan ya suatu karya yang tontonan ya, yang awalnya itu kan berawal dari foto, kemudian foto yang bergerak dan kemudian menjadi film itu Itu awalnya kan dari teater ya kan akhirnya dimunculkan gitu. ya pada akhirnya itu merupakan hiburan yang bergeser dari yang tadinya secara manual, dalam tanda kutip manual, itu menggunakan konsep orang-orang yang ada di satu panggung dikumpulin terus orang pada nonton semua, kemudian digeser ke sinema, yaitu orang-orang yang bisa nonton tuh di balik layar aja gitu, tanpa ada keterlibatan orang-orang langsung di depannya. Itu sebetulnya film kan, itu menurut gua gitu film. Nah menurut lu gimana film itu sendiri ya? Kalau menurut gue ya film itu sebuah tayangan yang dibuat untuk orang-orang yang mungkin secara tidak bisa melihat secara langsung gitu. Iya. Jadi biasanya dibuat itu ya untuk hal-hal yang apa ya, narasinya hibur lah. Ya Itu atau dokumentasi dan segala macam yang bisa dilihat secara berulang tanpa harus dilihat di tempatnya langsung. Mungkin bisa lo lihat gila mah dua dia kantor di mana ya. Sebenarnya kan ya pada akhirnya kan itu kan menggeser yang tadi yang lu bilang tadi kan, teater itu kan ya tadi tempat hiburan yang hidup segala macam. Karena mau gimana pun, ini pendapat gue ya pribadi, lu membuat teater dengan tema yang sama, konsep yang sama, orang-orang yang terlibat sama, judulnya sama, di satu tempat antara tempat yang lain itu pasti ada perbedaan yang enggak sinkron gitu. Misalnya kayak venue-nya dia lebih kecil atau dia lebih besar, atau di kemudian hari ketika orang itu mengambil teater itu ada orangnya mungkin suaranya lagi bermasalah atau gimana, actingnya juga lagi mungkin dia ada
ada urusan yang wadah, yang istrinya lagi mungkin teknisi teaternya ya gitulah deh, kayak ya gitulah. Nah makanya itu film itu selain emang dia itu mengurangi resiko-resiko yang tadi ada di teater, film itu juga tuh memunculkan tuh konsistensi ya itulah pokoknya. Ini udah belepetan soalnya ini di konsistensi dalam minutes dalam artian tuh karyanya itu dibuat sekali tapi dia bisa berulang berkali-kali dan itu berkali-kali dan itu hasilnya tetap bagus dan sama. Makanya film-film itu kalau menurut gua ya kayak ya film-film zaman dulu lah, kayak All the Time-nya gua, film All the Time-nya gua itu Godfather kan. Godfather sama Taxi Driver itu tuh lu mau tonton berkali-kali pun apa segala macam. Walaupun sekarang aktornya itu udah tua banget kan, si Robert De Niro, si siapa Al Pacino itu kan udah tua banget, itu udah 80-an apa segala macam. Cuma ketika mereka muda actingnya kayak begitu, itu bisa dinikmatin sampai hari ini bocah-bocah aja, kalau bocah-bocah pada mau ya. Bocah-bocah kematian pada mau nonton nih sih gua. Itu actingnya tuh acting bagus, maksudnya ya karena itu konyol tadi. Coba lu bayangin, udah ada film orang masih pakai teater gitu, itu aktor yang gitu meranin peran yang sama, misalnya jadi Godfather, jadi mafia. Dia di situ perannya ya anak muda, orang yang baru pulang dari perang dunia kedua kan, terus ya simpasnya mungkin perang apa segala macam. Itu harus jadi anak muda karena si pemerannya udah tua, diganti pun kan belum tentu pakai tipe salah kan maksudnya. Nah, itulah sih ya gua akuin kalau aktor zaman dulu perlu, walaupun dengan fasilitas dan teknologi yang saat itu belum terlalu maju, actingnya tuh bagus banget, profesional gitu. Karena contoh aja nih, dulu gua ngebandingin salah satu karakter yang gua tuh Joker. Iya. Joker dari zaman awal dia muncul sampai yang sekarang. Joker zaman dulu itu menurut gua ya secara visual kayak bukan Joker, bukan yang lu tahu sebagai karya semua orang psikopat kan, tapi dengan acting si aktornya itu menurut gua ya akhirnya masuk gitu. Kalau yang paling terkenal kan si Heath Ledger atau yang mungkin sekarang tuh si Phoenix ya tuh Queen tadi ya itulah ya bawaan ya mohon maaf aja kan lidah kita juga lidah ya kita gue Sunda dia di Medan ya, maksudnya lidah kita ngomong aja udah temu Padlan nih, kita begitu partner. Iya, tuh pakai PP kan. Maksudnya ya itulah, itu untuk hal yang lain ya, untuk konten yang lain ya. Maksudnya kita pembahasan tentang untuk bahasa dan ya mungkin ya kesupuan, walaupun ini terlalu hal yang sensitif yang mungkin menimbulkan apa ya obrolan terus nih obrolan tuh. Nah ya itu mungkin di konten yang lain atau di konten lain yang kita obrolan malam dan bisa aja dan kita sejak konten. Boleh tuh kita bikin konten baru namanya ini konten ini aja udah selesai. Terus udah ada ide baru aja. Konten namanya obrolan malam, bisa aja nih kalau kalian suka, kalau misalnya kalian dengar gini, kalian tertarik itu bisa komen di bawah, atau misalnya ya mungkin DM Wendy aja, jangan saya. Gila baca boleh ada nih yang di tempat-tempat 24 jam kayak gitu kan, itu bisa jadi kan. Kita ke Indomaret atau Alfamart atau Warkop yang bisa waktu 24 jam dan ya bisa aja gitu. Nah, balik ke film lagi nih, Wen. Nah, kan ya yang tadi gue bilang si film itu kan yang tadi gue bilang, terus cuma pergeseran dari antara foto yang bergerak, ya. Cuma film itu yang bikin gue menarik tuh, maksud gue, film itu kan pada akhirnya memunculkan suatu pasar baru kan, di mana orang baru ini suara terbaru yang saya ya untuk hitungan kita sih udah lama ya, cuma maksudnya dari seni hiburan sendiri itu pasar baru kan. Iya, pasar yang baru itu dalam artian dia itu membawa hal-hal yang tadinya menurut orang-orang itu sulit diwujudkan secara visual, audio ataupun visual, menjadi sesuatu hal yang baru gitu. Kayak misalnya genre-genre yang biasanya kita bisa temuin itu mungkin di masa lalu gitu ya, gue nggak tahu kan karena ya kita hidup di zaman sekarang. Maksudnya orang-orang zaman dulu kan mungkin bisa menemukannya kayak genre fantasi, genre science fiction, atau kayak ya genre-genre yang di luar nalar kepala manusia itu juga bisa ditemuin, kayak
Iya. di novel, di komik atau apa segala macam, itu akhirnya kita bisa temukan di film. Karena film itu kan merepresentasikan apa yang ada di suatu karya atau di kepikiran seorang sutradara atau director yang di saat itu yang bikin imajinasikan apa yang harus jadi film di suatu film. Nah kan ya seiring berjalannya waktu lah, kayak film ataupun audio visual kayak semacam kayak sekarang kita ngomong podcast apa segala macam juga kan, pada awalnya pun kayak ya dibuat pun purpose-nya yang tujuannya tuh untuk mengabadikan sesuatu kan sebetulnya kan. Foto dimulai diciptakan itu kan untuk mengabadikan gambar kan. Sekarang di masa lalu kan untuk mengabadikan suatu gambar kan harus lukis. Sekarang kan buat ini ya, buat branding image gitu. Iya, bisa jadi. Bisa di start kayak ke atas. Buka ini ke wanita untuk kita normal ya. Biasanya tuh di game udah ada founder gitu ya. Enggak juga sih. Nah, gua biasanya di dia tuh yang gua lihat ya bola itu tahu kan, bola banyak ya. Ada basket, ada sepak bola, ada ya bola-bola yang lain lah ya. Iya, jemput bola kan bisa tuh. Ya kiri ya. Ya kita geser lagi jadi lu aja. Biar mulai. Nah, yang juga yang untuk mengambil yang pada awalnya mengambil tiga gambar terus gambar yang bisa diperkirakan itu kayak ya pasti kalian juga di manapun yang bisa kalian lihat di YouTube, di Google, dimanapun. Cara pembuatan animasi pertama kali pun kan ya kalian membuat gambar banyak terus di kertas digituin kan. Itu banyak tuh video itu tekniknya apa ya, gue lupa. Ada apa sih nama tekniknya gue ya, gambar ya, jadi gelatin flipbook ini mungkin yang warnanya ya apa di dulu nih ya sedikit trivia aja ya. Dulu zaman gue sekolah ini kan gue satu kelas sama si kameramen di belakang nih. Dulu nih dia sering bikin nih flipbook kayak gini nih. Dan menurut gue tuh keren, walaupun kata dia ya udah itu orang gini doang, bisa satu gambar gini doang. Tapi itu kelihatan dia gerak kan. Nah itu sebetulnya sampai sekarang video pun kayak gitu, lu cuma ngambil gambar aja. Iya cuma ngambil gambar, tapi dengan frame rate kan banyak. Iya, dan itu kan lumayan apa ya, memakan waktu juga ya prosesnya. Iya memakan waktu. Dan yang paling lama sebenarnya bukan flipbook menurut gue teknik yang paling lama itu wayang. Wah itu ya kan wayang itu masuk gak lo kan ya? Oh ini itu kan ada jatuhnya board ya. Ini ada kan masuk ya. Bikin mirip-mirip ya. Iya, cuma maksud gue untuk secara visual gitu kan. Sampai hari ini pun kalau jadi dari sederhananya video yang kita buat hari ini pun sebetulnya gambar satu-satu yang dalam satu frame itu banyak. Ya pembahasan ini kita bisa lanjutnya ke game ya sebetulnya ya. Karena FPS itu sendiri kan sebetulnya hal yang paling krusial kan di dalam game kan. Ini hal yang kita suka juga nih. Gue gamer di balik layar kalian ini, si Andre ini juga gamer. Iya. Gue yang punya teman yang zaman lu kecil tuh, kalau lu seumuran gue nih kelahiran awal 2000-an lah nih gue. Ya pasti ada temen nih ya kalau gue main ke warnet atau main ke rental PS tuh yang emang kerjaannya cuma ngintilin doang. Kalau dikasih stick atau dikasih suruh main tuh dia gak mau, emang cuma nontonin doang. Nah itu biasanya gue dipakai musim mie. Nah itu karena tujuan mereka ke situ sebetulnya rata-rata dan termasuk dia itu buat makan. Bukan buat main. Tapi emang seru maksud gue juga termasukin kalau ada orang yang main itu gue suka tontonin gitu. Emang gue gatal pengen main, cuma kalau misalnya di situ ada pilihannya gue nggak bisa main, ya gue cari hal yang lain, misalnya makan itu. Emang ini perlu kalian tahu juga ya, maksudnya di era-era seumuran gue gitu. Emang tuh kadang kita makan di tempat kayak warnet atau di rental PS atau di ya kayak gitu, itu jauh lebih enak daripada makan di rumah sendiri. Ini yang beda. Ini nggak ada asal kita. Nah itu benar tuh. Gue nggak tahu air videonya apa. Kalau bukan apa, saya nggak tahu kan. Ya kalau mungkin di kapalnya sebatu, itu habis mobil atau ya gitulah pokoknya. Tapi untuk World of Warcraft kan dia kayak tadi tuh Bas bilang, gue juga sering banget Warcraft yang sangat gue buat cuma minta di download film lah ya. Saat itu ya maksudnya kan zaman dulu kan kita susah nih akses untuk film
lagi apa video-video yang kayak ya pada saat dulu sih masih download di mana webtrick. Nah, Kalau udah ada video yang iya. Iya, kalau kita di Forshare, itu Forshare, mantep bos, ini webster. Aduh, masih ini Mustafa Ben. warnet terus, Ben, itu zaman warnet kalau dulu satu ya, umur sama gue, lu nggak usah nebak umur gue berapa, umur Wendy berapa. Kalau lu main warnet di zaman itu main warnet, lu main ada lumba-lumbanya. Lagu warnet itu Birgat dan lu mainnya point blank dan kawan-kawan ya berarti lu tahu umur kita berapa. Iya. Ya gue nggak setuain lu ya. Yang nama bandnya ini disingkat A7X gitu aja kan tuh. Gitu ya yang kadang kalau kita download lagu tuh suka ada gambar orang abangnya yang edit mungkin ya. Wah tahu tuh mau ngomong siapa mungkin bisa dimasukin nanti ya gambar-gambar kayak gitu ya. Tahu yang biasanya dulu masih tahu-tahunya kita kalau mau download game atau mau copy coba copy shortcutnya. Shortcutnya doang gitu. Ya mau itu ini mana aja ya bener lah. Iya. Ada kan di mana kita masuk bocil tuh mikirnya tidak kan ada jangannya itu ya stop ya. Kita cuma kopas doang gitu atau game pas waktu kita pindahin misalnya di rumah atau di tempat lain. Kok ini kosong menurut ini ya ternyata ya itulah maksudnya itu tuh pembahasan yang lain ya. Kita balik lagi ke film lah. Bisa. Ya, jadi kita balik lagi ke film kan. Ya kan dari film itu kan muncul genre-genre yang tadi gue bilang. Di genre-genre yang sebetulnya tuh umumnya bisa disebut kayak novel, mana apa segala macam komik apa segala macam. Nah dari genre-genre itu juga sebetulnya itu gak semua genre tuh bisa diaplikasikan untuk film karena ada keterbatasan juga kan. Soalnya kayak ini di era masa lalu deh. Kalau lu lihat film-film di masa lalu gitu ke tahun 80-an misal. Kan di 80-an mereka film-film banyak yang ngejualnya tuh drama, banyak ngejualnya. Sampai hari ini juga emang film drama tuh masih ngejual sih. Mau di mana pun masih ngejual emang film drama karena emang kehidupan manusia itu banyak dramanya bos. Iya emang ya perlu diakuin gitu. Gua ada drama deh, apa semuanya ada drama. Lu semua Itu dari warna-warni kehidupan. ada kehidupan betul walaupun satu warna. Ya orang kan drama intinya bang. Iya kan orang bilang hidup ini warna-warni, lu nikmatin aja coy satu warna doang drama. Pas nih itu drama itu kan pecahannya bisa romance, bisa tragedi, komedi banyak kan. Drama itu nggak maksud gue pakai ke film itu Coba ya pada saat itu dengan teknologi yang terbatas, yang terbatas mungkin genrenya pada set itu ya cuma itu aja. ya kamera aja tuh masih ngomong yang gede banget itu kan. Set aja film action yang kayak pertarungan itu kan kayak ya diri gitu ya masih susah untuk direkod ya lu maksudnya kayak karena yang gua tahu ya dulu tuh zamannya dulu awal film dulu di tahun 90-an atau yang lebih ke itu dulu tahun 40-an 30-an itu namanya lo nge-record satu udah nggak bisa diedit atau apa kan dia apalagi kayak yang gua denger dari Wanjat siapa gitu jadi kalau dia mendubbing misalnya ada SpongeBob nih masuk Indonesia di dubbing nih dikit nih kayak aduh ada yang batuk nih tak itu harus record ulang ya saya bisa iya gue juga pernah nonton interview itu gue gak tahu itu sama atau enggak ini kalau nggak salah ya ini boleh kalian cek juga gue pernah nonton interviewnya Gading Martin di Insat apa di gue lupa pokoknya di sama Ceraya kan sama detail ini nggak masuk filman yes nah dia tentang kayak gitu juga sama kayak lu juga dia bilang ngomong gitu dulu tuh jawab dulu kalau kalian bikin film itu kan film di Indonesia ya tahun F1 itu bikin film itu antara film yang direkord gambar sama audio tetap pisah jadi audio itu di studio di rekaman ya secara audio gambarnya beda kan bisa lagi naik nada ya itu dia makanya nanti Indosiar. Nah iya, nanti Indosiar kalau kalian tahu dari Indosiar berarti kalian tahu seberapa tuh. Iya itu dia. Itulah pokoknya masa kecil kita tuh banyak yang disuguh-suguhkan tuh dengan hal-hal yang absurd ya gitu lah. Yang sebetulnya kalau sebetulnya itu di remake nuansa sekarang, gue yakin tuh bisa jauh lebih keren daripada sekarang. Maksud gue kayak cerita kayak gitu kan. Di zaman kayak hal balik lagi ke teknologinya kan. Di zaman dulu kan karena teknologinya masih terbatas, apalagi kayak 3D, green screen,
ataupun CGI gitu itu kan masih terbatas gitu. Maksudnya bagi di Indonesia itu kan masih termasuk yang masih ya mungkin ya untuk sekarang sih udah beberapa udah yang udah dan ya dulu tuh parah banget ya, bahkan di sekelas Hollywood pun ya bisa kita akuin kan di awal 2000-an aja semua film Indonesia pun yang naik orang bisa di remake lagi, makanya bisa kayak Dragon gitu kan. Mungkin ya gua bisa bilang salah satu yang bagus itu mungkin nggak terlalu jauh, nggak terlalu lama juga, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu atau 12 tahun 14 tahun yang lalu baru tahu Bima Satria punya. Itu editingnya udah lumayan bagus, dan kalau menurutnya ya karena itu dikerjakan juga kan beberapa tuh dari luar itu kan, dari Jerman, dari Paris, karena kan satu kalau nggak salah ini boleh kalian koreksi kalau nggak salah itu satu studio sama si Rumah Marak Head House bukan belum ada ya, ada berada kalau nggak salah sama yang ngebuat itu, yang ngebuat Kamen Rider dan kawan-kawan. Soalnya kan kalau nggak salah emang mirip ngobrol Kamen Rider ya dari situ emang ya, bahkan ya itunya aja kan, mainannya aja Yusetsunya dari Bandai kalau nggak salah. Nggak salah ya, gue lupa. Banyak di masa-masa itu kayak tahun 80-an, 90-an itu kan banyak yang film atau apapun itu kan drama strategik. Alasannya emang karena itu yang paling kedua. Alasan kedua karena teknologinya belum nyampe ke situ. Maksud gua yang tadi gue bilang kayak fantasi apa segala macam itu ada, tapi nggak sebanyak itu. Maksud tahun 80-an tuh kalau kita bilang secara science fiction tuh tahun 80-an ada judulnya namanya Back to the Future. Itu udah bagus banget, dari zamannya tuh udah bagus banget. Cuma lu perlu lihat dulu, cek aja di Google, di manapun, di Wikipedia juga bisa. Itu budgetnya itu, wah aja nggak masuk akal lah. Untuk film di zamannya itu nggak masuk akal lah. Untuk film zaman sekarang itu ya emang segitu, dipikir lagi masalah tuh nggak masuk akal. Ada lagi mungkin Star Trek, Star Wars, itu kan tahun 80-an juga tuh film. Itu budget yang budgetnya luar biasa kan, apa segala macam. Nah itu mungkin film-film kayak gitu tuh munculnya itu sekali atau cuma satu doang gitu di beberapa tahun sekali ya, karena memang pembuatannya itu sesulit itu kan, dan seribut itu ya, publik itu kayak yang paling ikonik ya Titanic kan ya makanya tau gue yang gue pernah baca ya, abang gue tuh nonton gitu interview Titanic itu, jadi bikin kayak film khusus untuk yang jika dia tenggelam, dan itu budgetnya luar biasa dan dia tuh harus kayak transisi dari ya kan dia kan pakai miniatur apa segala, itu kamera angle dia pun harus diambil itu sesuai apa segala macam. Tapi beruntungnya ketika Titanic itu dibuat, kamera itu digital, dibuat secara digital, dan pembuatan itu udah nggak serumit kayak zaman dulu gitu, kayak lu harus masih rolling lagi, ada suara masih didubbing apa segala macam. Jadi perpindahannya itu jadi nggak terlalu susah lah. Bahkan yang menurut gua film science fiction terbaik menurut gua itu di tahun 90-an ya. Ini gua 80-an tuh gua tonton beberapa tapi nggak terlalu ini. Tapi di tahun 90-an kalau lu tahu, ini gua Wendy dan si Andrian ini pasti tahu itu filmnya Jurassic Park. Lu bayangin bisa bikin sebagus itu dinosaurus dengan teknologi terbatas di tahun 90-an itu bisa sebagus itu coba. Karena itu menggunakan imajinasi manusia, itu teknologi yang terbatas itu dikembangkan kan CGI. Nah itu mungkin kalau menurut gue CGI yang rapi menurut gue dibuat itu ketika pembuatan Jurassic Park itu sendiri. Karena si studio yang Jurassic Park kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu sekarang itu udah dibeli sama Disney. Udah diakuisisi sama Disney. Jadi dionya atau filmnya si studio pembuatan si Hollandnya itu. Makanya kalau nonton Endgame aja kan terakhir itu gila banget kan, atau Infinity War kemarin, atau misalnya Civil War kemarin habis itu kan, itu karena atau Iron Man itu gila banget kan, karena dia pakai CGI sebagai itu. Ya sebetulnya kalau mungkin ada beberapa pendapat mungkin CGI itu nggak usah seninya film, banget. Nah itu ya lu bisa cek karena apanya, dan gue juga kurang tahu gitu maksud gue. Dan bahkan Christopher Nolan pun sangat amat menolak kan ketika membuat film dia harus pakai CGI itu, dia sangat menolak. Makanya kan ada banyak meme-meme yang bersebaran di Instagram dimanapun apa segala macam. Ketika Christopher Nolan ingin membuat sesuatu film, lu harus tahu dulu nih filmnya apa. Kayak kemarin dia bikin Oppenheimer, dia udah bikin bom. Nah itu
Makanya yang dikhawatirin kalau misalnya dia bikinnya di Indonesia. Nah, tapi kita tadi misalnya dia bikin film tentang mermaid, orang beneran harus nyelam berjam-jam di dalam air. Nah itu dia. Scene juga kan maksud gue. Atau misalnya dia bikin film tentang Perang Dunia Kedua, tentang Holocaust misalnya. Nah, lu pernah bunuh orang gitu kan? Bayang sih. Iya, maksudnya orang kan yang buat konsentrasi kan, terus gue apa yang terus jadi keluar dari ada gitu ya, makanya ya salah satunya itu ya. Yang nggak salah juga sebetulnya kenapa dia nggak mau pakai itu, karena yang CGI itu ya lagi-lagi itu mengurangi beberapa hak ya. Ya kalau perhatiin film-filmnya Marvel di tahun 2017 ke atas itu sampai hari ini itu banyak yang sebenarnya mungkin itu membuat perbaikan 60% dipakai CGI kan. Orang-orang yang kerja di belakang itu masih banyak itu. Bahkan yang gua tahu aja kalau masalah itu full buatannya siapa sih Hulk itu tuh orang yang terlibat di belakangnya tuh kayak cuma beberapa puluh orang atau beberapa belas orang doang gitu. Ya karena sisanya pakai CGI kan. Ya kayaknya sampah sih. Lu udah nonton kan si Hulk, udah lihat belum? Hulk yang mana nih? Si Hulk bro, lu bet. Jangan nonton sih. Gue udah banyak nonton film-film yang nggak jelas dan gue bilang jangan ditonton. Kalau lu penasaran jangan ditonton. Karena yang sampahnya minta ampun itu. Seriesnya Marvel itu yang MCU ya, pecahan MCU pasca Endgame itu yang bagus tuh cuma Loki, Moon Knight, sama gue apa di Hulk yang cewek She-Hulk. Iya si sepupunya. Ya ini gue nggak nonton, tapi kalau mulai dari trailer ini tak gak usah deh. Tuh ada gitu maksudnya. Yobi, ada Hulk yang kita kenal tuh dulunya nggak pernah sakit dua. Jobi pantat nih tolol lari gitu. Itu tolol yang minta ampun. Hulk yang kita kenal tuh bawain monster malah kan jadi kata orang. Itu ngapain dah makanya. Dia itu kan makanya film-film kayak gitu tuh yang di zaman dulu tuh emang banyak jelek, namanya karena itu kan pertama kan. Terutama itu budgetnya, orang terlibat di dalam itu banyak buat bawahnya itu. Star Wars aja itu melibatkan ratusan orang untuk produksinya, dan editing itu lama banget ya. Star Wars, ya perbandingannya sama Star Wars yang sekarang aja deh. Star Wars yang baru kan dibuat sama Disney udah diakuisisi 789 kan. Jadi waktu di 89 itu kalau nggak salah itu cuma 2 tahun atau nggak salah 2 tahun kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ini gue juga nggak tahu karena itu kan film sampai apa sudah jangan nonton, semua jangan nonton, gue bilang itu jangan tonton. Tapi kalau mau tahu Star Wars 1, Star Wars 2, Star Wars 3, Star Wars 4 itu jedal, itu lama-lama semua cuy. Lama banget. Itu lama banget. Indiana Jones itu yang ceritanya sebetulnya konsepnya itu historic Avenger bla bla segala macam. Itu aja jedanya lama kan. Karena pembuatan untuk editing bla bla segala macam itu emang lama banget. Gue bukan orang yang pernah terlibat dalam film ya, jadi yang gue tahu tuh berdasarkan apa yang gue baca dan gue tonton aja ya maksudnya. Nah, yang betulan pernah terlibat di belakang itu ya ini kameramen gue. Dia pernah kerja di PH soalnya. Yang gue nggak mau sebut apa PH-nya, cuma tapi kalau menurut dia tahu ya. Tapi kalau menurut lu kenapa kayak Star Wars 1, 2, 3 pembuatannya lama dan filmnya lebih bagus? Mungkin menurut gue feel dari seorang seniman itu lebih dapet ya. Bukan kayak lu lagi dikejar target atau lagi ngejar sequel gitu. Kayak itu benar-benar membuat sebuah karya gitu. Jadi betul ketika lagi dibuatkan film tuh, oh iya ini Star Wars, jiwanya tuh jiwa dari si pembuat kayaknya filmnya atau novelnya atau apanya lagi dengan dia. Makanya kalau kita tarik ini di luar dari dia, sudah kita tarik ke jauh banget sebetulnya. Kalau kalian kenal Vincent Van Gogh atau Leonardo da Vinci lah, mereka kan terkenal karena lukisannya yang bagus. Vincent Van Gogh itu sebelum lukisan dia yang terkenal yang gue betul mungkin bisa masukin frame entah yang lukisan yang biru itu, yang biru yang ini. Itu. Nah itu tuh sebelum lukisannya itu terkenal, itu Van Gogh itu nggak bisa jual lukisannya karena lukisannya itu nggak ada artinya, maksudnya dia ngebuat untuk industri.
Oh, iya. Tapi ketika dia buat lukisan yang tadi gue bilang itu, dia tuh benar-benar bikin tuh sesuai sama hati dia, sama jiwanya. Jadi feel-nya, jadi orang-orang yang lihat tuh kayak tahu nih ini maksud dari lukisannya itu apa biasa macam. Begitu pun dengan film, ini udah sama kan. Kalau si penulis ceritanya, gue nggak usah bilang direkturnya, jadi penulis ceritanya dulu dah. Dia nggak buat dengan sepenuh hati dan emang dalam artian itu dia cuma buat untuk konten aja, dalam artian untuk terjual aja, buat industri aja. Pada akhirnya ya udah gitu, sebagai karya yang biasa aja malah cenderung jelek. Karena lebih saya apa ya, ngejar target Iya. kayak Kita bisa bahas ini tentang money milking sih sebetulnya. Money milking itu sendiri nanti aja. nanti aja. Jadi itu kita boleh bawa ya, artinya kita apa itu money making. Nah, Kalau money laundry iya gua pernah dengar. apa itu? Ya itu lah.